Storyboard itu penting banget buat kalian yang pengen buat cerita atau pengen nunjukin cerita kalian ke artis atau ke DOP kalian buat pengambilan sudut gambar. Nah, ada beberapa cara yang biasa aku lakuin ketika aku membuat storyboard. Yang pertama itu aku biasanya pakai software digital atau templates di internet kayak gitu. Nah, ini tuh kalian bisa download banyak di internet guys. Template-template storyboard yang biasanya itu udah ada deskripsi sama kotak gambarnya. Kalian bisa gambar langsung di sana, pakai software langsung atau secara manual juga bisa. Biasanya aku itu pakai Photoshop, terus storyboard fountain atau Celtic shot juga bisa kayak gitu ya. Itu ada banyak banget variasinya yang bisa kalian coba. Dan ini tuh worth it ketika kalian tuh kayak masih baru di dunia filmmaking atau kalian pengen coba-coba buat storyboard di awal kayak gitu ya. Nah, cara yang kedua itu aku biasanya nyewa ilustrator atau storyboard artist. Nah, ini tuh aku biasanya manggil temanku yang pintar gambar, yang emang dia tuh punya background gambar karakter atau cerita kayak gitu. Terus aku itu kayak jelasin kayak gambaran cerita filmku kayak gimana. Biasanya keuntungannya kalau kalian manggil ilustrator tuh mereka itu gambarnya lebih detail kayak gitu. Terus shadow-nya itu lebih kelihatan, properti dan ekspresi karakternya itu lebih jelas kayak gitu ya. Jadi ini worth it buat kalian coba juga, tapi pastiin kalian tuh cukup budget juga buat nyewa mereka. Oke. Terus tips yang ketiga ini aku biasanya juga pakai software 3D namanya Frameworks Studio. Ini aku paling sering pakai kayak gitu. Fitur-fiturnya itu keren-keren banget, dimana itu aku bisa drag and drop karakter, objek, properti, kayak semuanya itu kayak dengan mudah kayak gitu. Terus aku juga di sini tuh bisa mainin ekspresinya, gerak-gerik karakternya pengen kayak gimana, semua propertinya pengen di scale juga bisa, jadi lebih ngemudahin aku buat main-main di storyboardnya kayak gitu. Ini cocok banget buat kalian tuh yang nggak bisa gambar atau kalian tuh pengen buat storyboard secara instan kayak gitu ya. Karena ini tuh kayak ngebantu kalian pakai dengan fitur-fitur lengkapnya kayak gitu. Dan fitur yang paling aku suka itu yang terakhir, dimana itu hasil ekspornya itu bisa kasih kayak shoot manager. Terus kalian bisa kasih title sama deskripsi ceritanya kayak gitu. Ini ngebantu banget buat aku biar aku itu lebih paham sama ceritanya pas aku produksi kayak gitu ya. Nah, kalian juga bisa kasih kayak pengarahan direksi. Kalau misalnya kalian pengen tahu gerak-gerik aktornya atau blocking ke aktor tuh kalian bisa taruh juga di storyboard ini kayak gitu ya guys. Nah, seru banget pakai storyboard ini. Cuma minusnya kalau kalian pengen pakai storyboard ini tuh kayak berbayar. Yang pertama kayak gitu. Terus yang kedua itu storyboard ini tuh cuma bisa buat laptop kayak gitu ya. Jadi kalau buat HP itu masih belum bisa. Tapi ini worth it banget buat kalian coba, oke? Nah, tips yang keempat ini aku biasanya pakai aplikasi HP yang namanya Cartridge Director Viewfinder. Nah, itu aku pernah pakai aplikasi ini di beberapa proyekku, dimana itu aku pakainya itu di sini tuh secara langsung di lokasi, aku ngambil gambar secara langsung. Dan di sini tuh enaknya ada fitur dimana aku bisa kayak pilih jenis kamera, terus pilih jenis lensa yang aku pakai kayak gitu. Jadi semuanya itu kayak lengkap gitu. Jadi aku tinggal sesuaiin nanti gambarku pas produksi nanti kayak gimana gitu. Nah, enaknya pakai aplikasi ini itu semuanya itu udah ada deskripsinya juga hasil akhirnya. Jadi ada kayak arah mata angin, terus arah sinar mataharinya dari mana ke mana, arah pencahayaan kayak gitu. Terus kalian juga bisa kasih deskripsi sesuai keinginan kalian juga. Jadi worth it dicoba sih. Walaupun membayar juga kayak gitu, tapi worth it lah, kalian coba aja kayak gitu ya. Nah, semoga kalian banyak belajar tentang pembuatan storyboard di filmmaking. Tulis cara-cara kalian ketika kalian tuh pengen buat storyboard di film pendek kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan minggu depan tuh aku bakal bahas gimana sih cara aku kayak ngembangin ide kreatif aku, jiwa kreatif, biar kita itu tetap seneng kerja di bidang kreatif kayak gitu dan bisa ngembangin ide kayak gitu. Jadi terus stay tune dan jangan lupa subscribe, terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. See you guys!